Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iputu Putu Nugraha Putra, NIM saya 2200100032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat mengenai searching dan sorting. Ini adalah tampilan pertama saat kita menjalankan program. Ya, tampilannya seperti ini. Yang pertama ada nama saya dan NIM saya. Yang kedua adalah menu input data. Jadi pada menu ini user diminta untuk menginputkan 10 data yang nantinya akan disorting dan di-searching. Jadi kita inputkan data terlebih dahulu. Setelah kita menginputkan data akan ditampilkan pada menu selanjutnya, itu data sebelum diurutkan. Jadi data yang sudah kita inputkan di atas, dia akan ditampilkan di menu ini. Lalu menu yang ketiga ada pilihan jenis sorting. Pada menu ini kita dapat memilih 3 jenis sorting, yang dimana pada sorting kali ini saya menggunakan metode jenis sorting yaitu ascending. Jadi dari yang terkecil ke terbesar. Jadi di sini ada 3 jenis sorting, 3 metode sorting. Yang pertama ada insertion sort, bubble sort, dan selection sort. Kita akan praktekkan dengan insertion sort terlebih dahulu. Kita inputkan 1 untuk insertion sort sesuai menu ya. Sebelum saya menjelaskan proses pengurutan datanya, saya akan jelaskan apa sih itu insertion sort. Jadi insertion sort merupakan metode yang melakukan pengurutan data dengan menyisipkan data yang belum terurut ke dalam bagian data yang telah diurutkan. Jadi ini tuh konsepnya sama kayak konsep main kartu ya. Kita dapat misalnya kayak pemain kartu itu, kita dapat kartu, kita akan sisipkan biar dia tetap terurut gitu. Jadi ini kita lihat di prosesnya aja. Jadi kita bandingkan dua data ya. Misalnya kita bandingkan data di indeks 0 dan indeks 1 ini. Jika kita sebutnya indeks ke 0 ini adalah data kiri dan indeks ke 1 ini data kanan. Jika data kanan lebih kecil daripada data kiri, dia akan disisipkan ke depannya. Dan jika kalau data kanan lebih besar pada data kiri, dia akan tetap stay di sini. Jadi ini kan 7 lebih besar daripada 5, jadi dia akan stay di sini. Contohnya kita bandingkan 7 sama 6, data kiri 7, data kanan 6. Data kanan lebih kecil atau lebih besar ya, jadi data kanan ini lebih kecil daripada 7, jadi kita akan sisipkan dia ke depannya 7 ini, jadi posisinya kayak gini ya, jadi posisinya 5, 6, 7 jadi. Dan begitu pula seterusnya sampai proses selesai. Jika sudah selesai proses pengurutan data, akan tampil menu hasil pengurutan data, yaitu di bagian sini ada menu hasil sorting menggunakan insertion sort. Ini hasilnya. Selanjutnya adalah bubble sort. Sebelum saya masuk ke bubble sort, ini menggunakan pernyataan dual ya. Jadi program akan mengulang semua kode sampai dengan keadaan tertentu. Jadi di sini ada 2 keadaan, yaitu Y atau ya dan T atau tidak. Jika kita ingin mengulang, kita inputkan Y. Jadi program akan mengulang dari atas dari penginputan data. Dan jika kita menginputkan T, maka program akan berhenti mengulang dan akan melanjutkan ke menu berikutnya. Itulah pernyataan dual ya. Jadi karena kita pengen lanjutin ulang ke bubble sort, jadi kita inputkan Y. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bubble sort. Yang pertama-tama kita masukkan ulang lagi datanya ya. 11, 2, 10. Ini kita samain aja datanya biar nggak gimana. Kita pilih 2 bubble sort sesuai menu. Jadi bubble sort merupakan teknik pengurutan data yang membandingkan setiap elemen data dengan seluruh elemen di dekatnya dan melakukan pertukaran jika memenuhi kriteria. Jadi kriteria itu paling kecil ya, jadi dia ke kiri karena kita menggunakan ascending, itu yang paling dari kecil terbesar, jadi dia bawa ke kiri. Pertama-tama di proses ini kita cari angka data yang paling kecil atau angka yang paling kecil. Jadi angka yang paling kecil ini kan ada 2. Jadi 2 ini dibandingkan dia dengan data yang di kiri ya, di sebelah kiri ya. Jadi 2 ini dibandingkan dengan 9. 2 lebih kecil daripada 9? Ya, jadi 2 ini
ditukar dengan 9 ya. 2 ditukar dengan 9, jadinya kayak gini. Setelah itu 2 nih dibandingkan lagi dengan 7 sampai dia benar-benar mentok, nggak bisa dia paling kecil paling kiri gitu. 2 ini dibandingkan dengan 7, 2 lebih kecil daripada 7, jadi 2 ini tukar ke 7, jadi hasilnya kayak gini. Selanjutnya 2 sama 6, 2 lebih kecil, 2 tukar sama 6 lagi. Sampai seterusnya. 2 sama 5, 2 tukar sama 5 jadi 25 gini. Ya, sampai seterusnya, dan hasilnya akan muncul di bawahnya, yaitu hasil sorting menggunakan bubble sort. Nah, ini hasilnya. Ya, next kita akan ke pilihan ketiga, yaitu selection sort ya. Jadi kita inputkan Y dulu. Kita input data ulang. 6, 9, 11, 2, 10, 3, 8, 2. Jadi kita masukkan 3, yaitu selection sort. Jadi selection sort merupakan sebuah teknik pengurutan data dengan cara mencari nilai terendah pada data. Kemudian nilainya tersebut akan ditempatkan ke tempat semestinya, yaitu di kiri, karena kita menggunakan jenis sorting ascending dari yang terkecil di kiri. Jadi kita bisa lihat di sini, kita cari data yang terkecil, kan tadi data yang terkecil 2. Jadi 2 ini ditukar ke paling kiri sama 5 ini. Jadi 2 sama 5 ditukar dia. Seret, jadi kayak gini. 2, 5 tukar posisi. Selanjutnya 2 cari lagi, kalau udah paling kiri itu yang paling kecil, kita cari lagi paling kecil kedua setelah yang kita bawa ke kiri tadi. Kan sini 2 ada data yang angka 2 kan, jadi 2 ini kita pindahin lagi ke indeks ke 1 ke sini. Jadi kita bandingkan sama indeks 1, karena 2 ini lebih kecil daripada indeks 1, kita otomatis kita langsung pindahkan ya, tukar sama 7 ya. Tukar sama 7, itu juga sebaliknya. Dan 3 ini kan sekarang kan udah tuh 2, sekarang 3. Cari angka yang paling kecil setelah yang tadi 2 itu kan, yang paling kecil kan 3, jadi 3 kita tukar ke paling kiri, itu 3 tukar sama 6, jadi kayak gini jadinya. Kayak dia 2, 2, 3, sampai seterusnya. Dan jika setelah proses pengurutan data akan muncul hasil di sini, di tampilan menu hasil, dia akan ada informasinya selection sort. Jadi data ini diurutkan menggunakan selection sort. Jadi ini hasilnya. Setelah itu kan sudah tiga sorting saya praktekkan, jadi kita lanjut ke searching. Kita inputkan T, karena kalau Y lagi dia ngulang lagi ke input data. Selanjutnya adalah searching ya. Jadi searching di sini saya menggunakan sequential search. Jadi sequential search adalah suatu teknik pencarian dengan menelusuri semua elemen-elemen yang ada pada data dari awal sampai akhir, dan berhenti melakukan pencarian apabila data sudah ketemu. Tapi kalau datanya nggak ketemu sampai elemennya habis, dia juga akan berhenti. Misalnya kita sini cari 2 ya. 2, kita cari 2. Di sini akan muncul data ditemukan di elemen keberapa. Jadi data 2 ini ditemukan di elemen 0 dan 1. Jadi di sini elemen 0 dan 1 data ditemukan. Yang kedua ada jumlah data yang ditemukan. Berarti adalah jumlah data yang ditemukan oleh program. Jadi di sini kan ada angka 2, jadi data ditemukan ada 2. Gimana misalnya kalau data yang nggak ada di sini kita cari, coba ya. Kita hapus dulu, run lagi, terus data yang kita 11, 2, 10, 3, 8, 2. Misalnya kita cari berapa? Misalnya kita cari 69. 69 kan nggak ada di sini. Dia akan muncul pernyataan bahwa data tidak ditemukan. Ya, di sini muncul data tidak berhasil ditemukan dan jumlah data yang ditemukan adalah 0. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai program searching dan sorting. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.